meminta, bergandengan tangan puji namanya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi bagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam bahagia dan penuh sukacita untuk kita semua. Salam sehat dan salam bagi kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sahabat yang baik hati, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi bagi kita. Firman Tuhan untuk kita dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini, yaitu hari Senin 1 November 2021. Tertulis di dalam 2 Timoteus pasal 2 ayat 24. Demikian dikatakan firman Tuhan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, molo di bibelta, di dogma songonon. Naso patut parbada-bada anggona poso ni Tuhani. Alai tama basar maradopon saluhut, malu mengajari, benget manaun najat. Ima sahatna hatani Tuhatta. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tepi sebuah pantai, kerang sedang membuka cangkangnya untuk mencari makanan. Tidak lama kemudian datang seekor bangau melihat kerang dengan cangkang terbuka, dan bangau itu tergoda untuk memakan dagingnya. Tanpa menunggu lama, bangau pun mematuk kerang. Tak kalah sigap, kerang pun langsung dengan segera menutup cangkangnya. Paruh bangau tersangkut di cangkang kerang, sehingga bangau tersebut tidak berkutik. Kerang berkata, "Karena kau ingin memakan dagingku, jangan harap aku melepaskanmu sampai kapanpun. Biar mati kau kelaparan di tepi pantai ini." Bangau pun menjawab, "Kalau kau tidak melepasku, kau juga akan mati." Tak satu pun dari mereka mau mengalah. Akhirnya datanglah nelayan pantai menangkap bangau dan kerang tersebut dengan mudah. Di dalam perselisihan, tidak ada pihak yang diuntungkan. Hanya ada satu pihak yang paling diuntungkan, yaitu iblis. Iblis akan sangat senang karena tahu bahwa saat tidak ada kerukunan, selalu bertengkar, toktong marbada, berkat tidak akan tercurah. Dan majalo pasu-pasu berbada-bada. Iblis pun memperoleh keuntungan karena dengan adanya pertengkaran, ia dapat menanamkan benih kebencian, dendam, amarah, dan kepahitan di dalam hati manusia. Jadi bila kita menyadari bahwa perselisihan, pertikaian, pertengkaran lebih banyak menghasilkan kerugian, mengapa kita tidak berusaha mengendalikan emosi kita? Selalu diperlukan dua pihak untuk bertengkar. Bila kita tidak membalas kemarahan dengan kemarahan,
Tentu tidak ada pertengkaran, bukan? Jika kita merindukan berkat mengalir di dalam kehidupan, mari kita menciptakan kerukunan dan kedamaian di dalam hidup kita dengan sesama kita. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara aktif melayani Tuhan di gereja? Entah itu sebagai pendeta, penginjil, diaken, majelis jemaat, ketua persekutuan, worship leader, singer, anggota, choice, dan sebagainya. Apakah saudara seorang pelayan Tuhan yang tidak bertengkar, berbeda-beda, pelayan yang ramah, serep marroha, cakap mengajar, malu mengajari, dan sabar, bengek manaun najat? Atau sebaliknya, meski sudah terlibat dalam pelayanan, saudara masih emosi, murah-murah muruk, atau sering berkata-kata kasar, marhata baraksi, yang mengakibatkan orang lain terluka, angkuh, siginjang roha, dan tidak penyabar, pandile. Sebagai pelayan atau hamba Tuhan, di dalam firman Tuhan ini haruslah memiliki karakteristik seperti Kristus. Karakter-karakter yang dimaksud yaitu: pertama, seorang pelayan atau hamba Tuhan tidak boleh suka bertengkar, nasopatut berbeda-beda. Seorang hamba Tuhan, pelayan harus mencari kedamaian, tidak boleh mencari-cari hal-hal yang dapat mengakibatkan pertengkaran. Ia harus mengusahakan agar dapat hidup damai dengan semua orang. Ibrani 12 ayat 14a. Ia harus menjadi pembawa damai di bumi ini. Matius 5 ayat 9. Bahkan ia harus mampu membawa damai kepada musuh-musuh yang membenci dirinya. Kedua, saudara-saudara, seorang hamba Tuhan pelayan harus ramah. Bayangkan jika seorang hamba Tuhan itu galak dan memasang muka cemberut setiap saat. Apa ada jemaat yang betah mendengarkan khotbahnya? Apalagi anak-anak yang melihat mukanya yang tidak pernah tersenyum, murhing bohina, pasti akan menangis ketika melihat hamba Tuhan tersebut. Bukan berarti seorang hamba Tuhan tidak boleh galak terhadap dosa. Itu harus. Yesus yado muruk ala dipasuasaehon bagas joron debata. Ia harus mampu tegas mengatakan bahwa hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan adalah dosa. Tetapi di luar itu, ia harus ramah, murah tersenyum, dan membuat orang tidak takut untuk bertemu dengannya. Ketiga, seorang hamba Tuhan atau pelayan harus cakap mengajar. Ini adalah salah satu hal terpenting yang harus dimiliki seorang hamba Tuhan, khususnya pelayan tahbisan, pertohonan di gereja. Ia harus memiliki kecakapan mengajar. Memang kadang-kadang ada orang yang pintar berbicara, sementara ada orang lain yang memang dari sananya sulit untuk berbicara di depan umum. Tetapi yang dimaksud dalam hal ini adalah kecakapan mengajar, yang artinya seorang hamba Tuhan atau pelayan harus mau melatih dirinya, belajar dan terus-menerus mengembangkan dirinya agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Ia harus menguasai tentang prinsip-prinsip teologi, cara menyampaikan yang benar, sehingga jemaat dapat menangkap apa yang dikhotbahkannya oleh hamba Tuhan tersebut.
Jangan sampai jemaat justru ngantuk dan malah bingung ketika mendengar khotbah yang disampaikan. Keempat, saudara-saudara, seorang hamba Tuhan harus sabar, bengit manaun najat. Sabar adalah salah satu ciri utama dan pertama dari kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Seorang hamba Tuhan harus memiliki kasih Tuhan dalam hidupnya. Dan cara paling mudah melihat kasih dalam diri seseorang adalah apakah ia memiliki kesabaran dalam hidupnya. Hamba Tuhan juga harus sabar melayani jemaatnya. Bayangkan jika hamba Tuhan yang tidak sabar ketika ia melayani di daerah terpencil dan jemaatnya tidak bertambah-tambah, bisa-bisa hamba Tuhan tersebut akan meninggalkan pelayanannya dan langsung beralih kepada pekerjaan yang lain. Saudara-saudara, marilah kita selalu hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita. Mari kita tunjukkan dalam kehidupan kita karakter-karakter Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan padamu, ya Tuhan Allah, Bapa kami, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Sungguh besar kasih dan anugerah-Mu yang sudah kami terima. Ajarlah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak. Kami selalu menunjukkan karakter-karakter Kristus di dalam hidup dan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, agar kami benar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas, halum.